Jadi apa boleh buat ya narasi ruang publik itu seperti dan ruang kalau kita ngomongin ruang publik berarti ruang-ruang medsos kita hari ini tetap didominasi oleh percakapan seputar Mulyono dan ambisinya dia itu menjadikan dinastinya. Ini kan bukan sekarang bukan hanya Mulyono nih, setidaknya ada dua pejabat publik dan satu ketua umum partai, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, ada Bobi sebagai gubernur Sumatera Utara dan Kaisang Pangarep sebagai ketua umum PSI. Dan karena Presiden Prabowo itu masih terus pasang badan untuk Mulyono, ya jadi dia ikut juga jadi sasaran serangan. Satu hal serius yang gagal dipahami oleh kalangan hoaxer atau Mulyonois ini adalah bahwa hanya dengan memanfaatkan artificial intelligence, mungkin bekerja 7-8 menit, terbitlah meme, terbitlah satire, terbitlah wording, terbitlah segala macam hal bisa dibuat hanya dari handphone. Dan itu tidak mungkin diatasi melalui debat atau talk show kan. Karena sebetulnya yang diedarkan itu betul-betul datang secara masif, dipikirkan secara sangat berani dan sangat tajam, sehingga kita lihat bagaimana kartun-kartunnya mengolok-olok Presiden Jokowi dan sekarang juga mulai mengolok-olok Presiden Prabowo itu terbit dalam waktu sesaat itu. Karena artificial intelligence desknya ada di depan layar handphone dia tuh. Nah, kita mulai membaca bahwa pengetatan intelijen, pengetatan komunikasi tidak akan berhasil karena beredarnya artificial intelligence itu memang membuat hampir nyata bahwa masyarakat Indonesia menginginkan ada satu ucapan dari Pak Prabowo sebagai presiden supaya diteduhkanlah huru hara ini, diteduhkan artinya dengarkan apa yang dikehendaki oleh rakyat, apa yang dikehendaki oleh mahasiswa, apa yang dikehendaki oleh LSM. Karena mereka tidak punya kepentingan selain menginginkan ada harapan di masa depan. Kan partai politik tidak mungkin mengucapkan kritik atau meme setajam anak-anak BEM ini kan, atau LSM. Dan juga karena kemampuan kecerdasan dan kecerdikan mereka, akhirnya satu waktu mungkin meme-meme yang diedarkan terhadap Presiden Jokowi, Mulyono dan Presiden Prabowo akan jadi bahan disertasi untuk menilai bagaimana komunikasi politik di Indonesia itu akhirnya dibasiskan pada artificial intelligence. Jadi kita mulai menduga bahwa istana mulai kelabakan untuk mengatasi defisit argumentasi, defisit narasi yang memang tidak mampu dihadirkan oleh atau di-attack balik dengan cara cerdas oleh para komunikator di sana, apalagi komunikator yang menamakan diri Projo atau apalah itu yang betul-betul fanatik pada Jokowi. Jadi peta politik sekarang dikuasai oleh mereka yang mampu untuk memanfaatkan artificial intelligence untuk hal-hal yang sifatnya destruktif, tetapi dengan maksud untuk menghasilkan harapan yang baik tentang Indonesia yang tumbuh di masa depan.